Oke. Eh, oke. Jadi malam ini kita mau presentasi untuk mini penelitian kita, di mana kita meneliti untuk menentukan prediksi minat beli konsumen berdasarkan usia dan penghasilan menggunakan algoritma Key Nurse Blackboard atau KNN. Nah, untuk penelitian ini ditujukan untuk eh, penyempurnaan nilai UAS di prodi TI dengan beranggotakan dua orang. Yang pertama saya sendiri Nur Fatoni dengan NIM 10022300705 dan eh, rekan saya Indra Aji dengan NIM 10022300033. Oke, silakan Mas Aji. Jadi latar belakang dibuatnya penelitian ini karena dasarnya itu masih banyak para pelaku usaha atau calon pelaku usaha yang tidak mendasari minat para calon konsumennya untuk menentukan usaha apa yang nanti akan dijalani ataupun usaha yang sudah berjalan. Jadi hal ini bisa mengakibatkan pelaku usaha tidak dapat bertahan lama untuk menjalani usahanya, dengan kata lain gulung tikar ya. Maka dari itu kami mencoba melakukan mini penelitian ini dengan harapannya bisa membantu para pelaku usaha bisa menentukan untuk usaha yang akan dijalani. Oke, selanjutnya. Oke, poin selanjutnya adalah target dan tujuan dari mini penelitian ini adalah untuk memprediksi minat seseorang yang nantinya akan menjadi calon konsumen untuk membeli suatu produk. Jadi mini penelitian ini menggunakan dua variabel utama ya. Yang pertama itu ada variabel usia dan variabel penghasilan bulanan, yang mana menentukan minat konsumen dalam membeli suatu produk. Lalu target dari mini penelitian ini harapannya bisa membantu tim pemasaran ataupun pelaku usaha untuk mengidentifikasi calon konsumen yang berpotensial. Jadi ini datasheet yang kita peroleh, ini datasheet random dummy ya, yang kita buat sendiri. Untuk sebagai contoh kita punya 20 datasheet. Jadi lihat seperti ini, ada oke, lanjut ke teknik data mining yang digunakan dalam penelitian ini ya. Karena dibutuhkannya untuk karena harapan kita ini bisa mengklasifikasikan apakah seseorang akan membeli produk atau tidak, maka teknik yang digunakan adalah classification. Lalu algoritma yang digunakan kita memakai algoritma K-nearest neighbor karena algoritma ini bekerja dengan melihat data tetangga terdekat untuk menentukan prediksinya. Lalu ini adalah hasil perhitungan manualnya ya. Jadi jika ingin memprediksi seorang dengan kriteria usia 28 tahun, lalu penghasilannya bulannya 4 juta menggunakan K sama dengan 3, angka terdekatnya, maka diketahui rumusnya sebagai berikut. Jarak sama dengan tutup kurung X1 kurang X2 tutup kurung 2 plus 1 kurang Y2 2. Jadi yang mana X1 itu adalah usia target, X2 itu usia dataset, 1 penghasilan target, lalu Y2-nya penghasilan dataset. Jadi diperoleh dari rumus tersebut ada 3 data dengan jarak terpendek dari usia 27, 29, 28.
usia 27 itu penghasilannya 4 juta, diprediksi berminat beli dengan jarak 1, lalu usia 29 dengan penghasilan 3,5, berminat belinya prediksinya tidak, jaraknya itu 1,12, lalu usia 28 penghasilan 6 juta berminat belinya, prediksinya iya dengan jarak 2. Jadi dengan menggunakan metode KNN dengan K sama dengan 3 ini, maka dapat terlihat 3 data dengan jarak paling dekat mayoritasnya iya. Jadi disimpulkan prediksi minat beli dengan usia 28 dan penghasilan 4 adalah iya. Oke. Mulai dari sini saya lanjutkan. Kemudian untuk implementasi menggunakan aplikasi Orange sendiri, eh, pada proses data mining dengan Orange dilakukan alur sebagai berikut. Yang pertama, untuk file, dalam file ini membuat dataset berisi usia, penghasilan, dan label. Untuk label sendiri ini adalah eh, minat beli dengan value-nya iya dan tidak. Kemudian untuk set kolom, memiliki atribut yang relevan, usia dan penghasilan sebagai fitur, status sebagai target. Kemudian untuk algoritmanya kita menggunakan algoritma KNN. Kemudian untuk test and score menggunakan metode cross validation dengan floatnya 5 untuk menguji akurasi model. Kemudian untuk confusion matrix menampilkan jumlah prediksi yang benar dan salah antara kelas aktual dan prediksi. Dan yang terakhir adalah data table. Nah, untuk data table ini untuk melihat isi dari dataset. Kemudian di sini terlihat untuk hasil confusion matrixnya. Model berhasil mengklasifikasikan 6 dari 8 data yang sebenarnya tidak. Kemudian model berhasil mengklasifikasikan 11 dari 12 data yang sebenarnya iya. Kemudian terdapat 3 data yang salah klasifikasi, 2 salah prediksi iya, padahal tidak, dan 1 salah prediksi tidak, padahal iya. Jadi untuk akurasi dari algoritma ini tidak 100%, masih ada yang salah, namun kita lihat di sini masih cukup akurat. Kemudian untuk matriks evaluasi model KNN sendiri, model KNN menunjukkan performa yang cukup baik dengan akurasi 85%. Dapat mengenali kedua kelas iya dan tidak dengan seimbang. Terlihat dari nilai precision dan recall yang relatif sama. Meskipun terdapat beberapa salah klasifikasi, nilai AUC di atas 0,85 menandakan model ini cukup dapat diandalkan untuk klasifikasi berbasis dua fitur, yaitu usia dan penghasilan. Model ini cocok digunakan jika dataset memiliki distribusi yang seimbang dan fitur numerik seperti ini. Jadi model KNN ini cukup sederhana, kita cukup melihat 3 atau lebih tergantung dari yang kita set ya. Jadi kita cukup melihat data terdekat dan kita bisa melakukan prediksi. Namun memang kekurangan model ini tidak begitu akurat. Tapi dari mini penelitian kita lihat cukup tinggi untuk nilai akurasinya, yaitu 85%, dan uh, model ini juga cocok untuk penelitian-penelitian atau melakukan data mining dengan basis data atau dengan datasetnya itu numerik ya. Jadi itulah kita menggunakan model KNN. Untuk kesimpulan dari penelitian kali ini, dari penelitian ini diketahui bahwa usia dan penghasilan dapat menjadi faktor penting untuk memprediksi minat beli konsumen. Dengan menggunakan algoritma KNN ini, sistem dapat membantu memfilter konsumen potensial secara cepat dan sederhana. Akurasi model cukup baik, namun tidak 100% ya, sehingga cocok untuk digunakan pada sistem rekomendasi penjualan sederhana. Jadi mungkin eh, untuk algoritma KNN sendiri tidak begitu cocok untuk sistem yang besar atau cukup rumit. Namun untuk sistem-sistem yang sederhana seperti ini itu cukup bisa digunakan.
Oke, mungkin itu dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa kontak saya atau Mas Aji. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf.